Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Poli dan sahabat Susi, saya Romo Hadi dan Uma Endang. kembali lagi dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Puji Tuhan, selamat pagi Romo Hadi, Oma Endang. Hari ini kita mau mendengarkan Santa Rosa de Lima. Betul ya, Besti? Ya, betul. Rosa. Yang terkenal dengan kesalehan dalam pelayanannya, pengorbanan dalam mengikuti jejak inspiratif dari Santa Rosa de Lima, Romo. Silahkan Romo Ada mengisahkan. teka-teki. Ibu kota mana yang banyak? Peru 5. Baru. 5. Ya, Karena ibu kotanya 5 ya. Jadi ada bunga mawar dari 5. Rosa dari 5. Tahu kapan lahir? Sehari sebelum Ibu Kartini. 20 April ya Romo. 20 April ya. 1586. Seorang gadis yang cerdas, cantik, rendah hati, bersahaja. Pikirannya adalah aku baru berguna di dalam dan bersama Kristus. Maka banyak pemuda-pemuda yang melirik dia lewat aja. Karena dia boleh katakan terpesona pada Kristus. Maka kemudian dia meninggalkan dunia yang ramai dan masuk biara kontemplatif. Tahu apa yang dibuat di biara kontemplatif? Mungkin Ibu Poli kalau mau boleh jam 3 pagi sudah bangun. Jam 3.30 sudah meneraskan ibadat pagi. Sudah itu meditasi lalu misa. Jam 7 makan, sekitar jam 8 ke tempat karya masing-masing. Ada yang ke kebun, ada yang ke peternakan, ada yang ke bagian menjahit, ada bagian administrasi. Nanti sekitar jam 10, setengah 11 doa lagi. Lalu meditasi. Jam 12 Angelus lagi. Jam 3 doa lagi. Itulah setiap hari dia lakukan. Itu kalau nggak ada cintanya di situ, hatinya nggak di situ, tujuan hidupnya di situ, itu susah sekali ya Rom. Bosen tuh. Iya, pengorbanannya luar biasa. Tapi bagaimana tidak dia? Bagaimana kekuatan dia? Kita mesti tahu di mana letak kekuatannya. Sama seperti Ibu Dr. Endang. Ketika jatuh cinta, ya, Betul. orang bilang, "Tai kucing rasa coklat." Iya. Ya. Tidak ada orang lain kecuali sang kekasih. Pengen duduk berdua bersama-sama ngobrol, dan waktu itu lewat begitu saja. Ya. Dan Rosa de Lima ini mencari Yesus, khususnya dalam Ekaristi, dalam adorasi, dan dia mendoakan seluruh dunia supaya seperti dia mengalami damai sejahtera di dalam Yesus. Maka kemudian lahirlah kesederhanaan. Dia punya feeling, perasaan, sensitif kepada orang-orang yang miskin, yang tidak sekolah pada zaman itu. Maka bersama dengan kelompok-kelompok ibu-ibu, bagaimana caranya, dan dia mendoakan mereka. Itulah Rosa de Lima, yang saat ini sulit, ya, menghadapi tantangan dunia. Tetapi kalau dia terpesona kepada Kristus, maka dia tidak goyah sedikit pun. Inilah yang perlu kita pelajari dari semangatnya, yaitu ingin menjadi pengantin Kristus yang sejati. Apapun yang diinginkan oleh Yesus, dia berikan yang terbaik. Maka dia juga merasakan penderitaan Kristus
dalam hidupnya. Tanpa penderitaan sebagai seorang Kristiani tidak ada kebangkitan. Dan itu sudah dijadikan contoh oleh Yesus sendiri. Bagaimana ketika Yesus dipukuli? Apakah dia berteriak, "Au, au, sakit"? Tidak. Bagaimana cara serdadu itu merusak tubuh Yesus? Kalau kita mengikuti jalan salib, para serdadu Romawi itu mempunyai alat pecut. Kalau dibalikan pecut satu saja, ini 5. Dan ujungnya adalah besi segitiga. Jadi kalau tarik daging keluar, darah mengalir. Ya? Maka dalam peristiwa jalan salib itu kita melihat Yesus jatuh untuk ketiga kali. Habis darahnya. Ya, menurut ilmu kedokteran kalau ada darah terbuka, tubuh terbuka karena debu, itulah ini apa? Tetanus. Ya? Dan itu yang dialami oleh Yesus, maka gemetar dia. Ya? Sesudah itu dia disalibkan, sudah darahnya kering. Yang lain diikat saja tangan Yesus, dipaku tangannya. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, "Aku haus." Ya. Dia juga mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sesudah itu dia katakan apa? Sudah selesai. Menurut kita sudah selesai, ternyata tidak. Dia bangkit, memberikan kepada kita semangat yang baru. Dan itulah yang dianalisa, yang direnungkan dalam adorasi, dalam Ekaristi oleh Santa Rosa da Lima. Makanya hidupnya selalu penuh dengan kegembiraan. Penderitaan tanpa salib, ya, penderitaan tanpa kebangkitan, sia-sia. Dan Rosa dari Lima ini yang kemudian dikanonisasi menjadi santa telah berjalan dalam kemenangan dengan usia yang cukup muda. Rasanya 59 tahunan, belum sampai 60. Tetapi bagaimana dia sudah memberikan apa yang terbaik menurut imannya kepada gereja dan gereja mencatatnya. Maka kita belajar, ya, membuat sejarah. Apakah kita mengisi sejarah kita dengan putih, hitam, abu-abu? Santa Rosa da Lima telah menulis sejarah putih menjadi kebanggaan gereja dan kita semua. Dan kita sebagai orang Katolik ya, Romo ya, luar makanya biasa sekali. Itulah contoh teladan. Dan itu diterjemahkannya bukan hanya 1 minggu ya, oleh gereja, tetapi dari awal sampai akhir menutup mata. Dan kita boleh melihat contoh dan teladan. Maka ketika kita mengalami penderitaan, ayo kita menggali hidup dari Santa Rosa da Lima itu untuk kehidupan kita, di mana dia mengajarkan datang dan duduk bersama dengan Yesus serta berjalan bersama dengan Yesus, dan kita tidak pernah lelah. Kenapa Yesus katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut ya, dan rendah hati. Dan pikulan yang kupasang tidak berat, karena aku selalu menyanggahnya." Ya, maka kita harus berdoa melalui Santa Rosa da Lima. Santa Rosa, doakanlah kami. Untuk memberi kita kekuatan pada saat kita mengalami penderitaan. Penderitaan itu pasti ada jalan yang terbaik untuk ke arah penuh berkat ya, Romo ya. Boleh tanya Romo? Boleh. Bukan kira-kira ya, maksudnya di masa hidupnya Rosa da Lima ini kira-kira mukjizat apa ya yang pernah terjadi? Doa-doanya selalu terkabul. Jadi kehidupan kontemplatif itu biasanya kita menulis intensi, mereka doakan. Ya. Lalu kita yang minta doa itu tiba-tiba ya mendapat jalan keluar.
Itulah orang yang dipakai oleh Yesus. Yang kita sebut sekarang miracle, keajaiban. Ya, minta doa sakit bisa sembuh. Ya. Dan yang paling utama dalam kehidupan Santa Rosa de Lima adalah pada waktu itu Peru itu boleh katakan miskin. Banyak anak kelaparan, banyak anak tidak sekolah. Tetapi dengan dia mempunyai inspirasi mengumpulkan anak-anak, mendoakan mereka. Ternyata keluarga-keluarga ini mendapatkan bantuan. Ya. Itu juga mujizat. Iya, dia Santa pertama dari Amerika ya? Dari Amerika Selatan. Ya. Biasanya kan dari Eropa, negara-negara ini. Itu kehebatannya. Ya. Luar biasa. Dan juga untuk menjadi santa bukan pada saat kita hidup. Karena yang menilai itu orang-orang yang lain. Sementara kita sudah tutup mata selama-lamanya. Luar biasa. Ya. Maka kita belajar dari orang-orang kudus yang diberikan kepada gereja untuk contoh dan teladan kita. Gimana Oma? Mungkin ada satu hal yang maksudnya Oma sungguh mau ikut atau Oma punya kesaksian dari apa yang sudah dikisahkan. Sebelumnya maaf ya, saya ada pertanyaan untuk Romo. Itu pernyataan kata-kata mutiara dari Santa Rosa de Lima, yaitu orang yang tidak mengenal penderitaan tidak akan mengenal kasih. Bagaimana hubungannya ini Romo, tolong dijelaskan. Terima kasih. Secara psikologis kita kenal bahwa kita itu punya ego. Ya. Kalau kita mempunyai ego yang kuat, maka kita tidak pernah mau memberi. Kita hanya menuntut. Kita bisa menindas orang. Ya. Nah, dengan perbuatan tadi, karena hidup ini adalah sebab akibat, dengan perbuatan tadi hati kita menjadi beku. Karena apa? Aku sentris. Maka tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanyalah tuntutan. Tetapi orang-orang yang memberikan kasih seperti orang tua, seperti ibu-ibu ya, seperti Dr. Endang lah. Diberikan oleh Tuhan anak. Ya. Ketika anak sakit, biarpun dokter, dia bilang, maaf ya, saya praktek, itu urus saja membantu. Ya. Apa ada kebahagiaan? Tidak. Nah, ketika anak dokter sakit, dokter harus praktek. Ya. Lalu apa yang dikatakan kepada teman-temannya, tolong ya, anakku sakit, aku mesti gendong dia. Tapi yang lain mengatakan, dokter jangan lupa, kalau pasien datang artinya fulus do it. Ya. Tapi tidak, dia katakan aku harus berkorban untuk anakku. Ya. Jadi dunia itu ditukar dengan rohani. Anak sembuh. Ya. Uang tidak datang, anak sembuh. Itulah kebahagiaan dan kebanggaan seorang ibu yang berprofesi dokter. Nah, orang lain pun sama. Siapa yang berani berkorban, dia akan bahagia. Dengan memberi, kita mendapatkan dan kita menerima. Itu dokter ceritanya. Terima kasih Romo penjelasannya. Dari kata-kata mutiara yang sangat menarik buat saya adalah, banyak sih kata-kata mutiaranya Romo, tapi buat saya yang paling menarik adalah penderitaan adalah harta yang tak ternilai karena membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Luar biasa sekali Romo, karena banyak sekali orang-orang yang susah, yang sedang dalam masalah, yang banyak kekhawatiran, itu malah rasanya mau cari jalan sendiri Romo. Karena itu yang saya alami Romo. Tapi disitulah kita melihat bahwa dengan adanya penderitaan dan masalah dalam hidup kita, itu kita menjadi lebih dekat. Iya. Jadi itulah yang dialami Santa Rosa, seperti juga santa-santa yang lain. Dan terutama kalau yang bisa mengolah penderitaan itu, kita kenal Santa Monica itu. Berpuluh tahun dengan air mata.
Tapi kemudian berubah menjadi permata, air mata itu. Ya. Luar biasa sekali. Saya rasa cukup ya pagi hari ini. Terima kasih banyak Romo. Selamat pagi Oma Endang. semua. Mari sebelum kita tutup, kita berdoa Romo. Mari kita berdoa. Dana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, selamat pagi. Kami mengucap syukur kepadamu untuk hidup kami. Dan secara khusus pada hari ini kami memperingati Santa Rosa de Lima dari Peru yang telah memberikan teladannya dengan doa-doa dan karyanya bagi gereja dalam biara kontemplatif. Ia telah menyatu dengan Engkau dan memberikan kepadanya kasih yang luar biasa sehingga ia hidup dalam sukacita. Hidup dalam pengertian dan pemahaman tentang arti hidup, sehingga ia melihat apapun yang dilewati yang penting bersama dengan Engkau itu membahagiakan. Ajarlah kami agar kami juga menemukan jalan dalam langkah-langkah kehidupan kami sebagaimana dialami oleh Santa Rosa de Lima, sehingga kami boleh senantiasa berbahagia di dalam Engkau. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Rosa de Lima, doakanlah kami. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi di acara Oke hari ini, orang kudus hari ini berikutnya.